Shalom, selamat malam pemirsa Hub Channel Indonesia dimanapun saudara berada. Saya Ibu Yowara Stuti, saya berasal dari Jemaat Salemba. Pada saat ini saya akan membawakan kesaksian bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi maupun di dalam keluarga saya. Di mana saya ingin menceritakan di tahun pertama pandemi, pada waktu itu kehidupan saya memang sebelumnya itu bekerja di sekolah Salemba. Tapi pas pada waktu terjadi pandemi corona datang, sama sekali tidak ada penghasilan kami. Kami pun dapat bantuan dari gereja maupun orang-orang dari teman-teman yang ada di lingkungan gereja maupun dari yang lain-lain. Nah, pada waktu saya mau pergi ke pasar berdua suami saya seperti biasa, rumah kami di antara warung buncit. Nah, kami ke pasar warung buncit. Di situ ada perempatan lampu merah. Pada waktu kami ingin menyeberang ke arah pasar, di situ ada dua jalan yang harus kami seberangi. Nah, yang pertama kami sudah seberangi, pada yang kedua itu kami mau menyeberang, kami masih menunggu lampu merah dulu, kami harus menyeberang. Tapi pada waktu kami sedang menunggu, pas di trotoar lampu merah itu, tiba-tiba mobil Xenia Silver, dia menikung begitu langsung menabrak kami dan kami mental 2 meter saat itu. Nah, pada saat mental seperti itu, saya secara sebenarnya sudah takut. Saya melihat suami saya apakah saya masih hidup atau tidak. Nah, akhirnya saya terbangun dan suami saya terbangun. Nah, setelah itu saya sudah menyeberang. Kalau mungkin tahu di warung buncit itu ada KFC di situ, saya sudah berdiri di situ. Lalu polisi memper kami, Ibu gimana? Ibu ada luka, ada apa gitu. Tapi memang bagian kepala saya benjol karena saya terbentur dengan trotoar. Nah, terus diberhentikan oleh polisi. Lalu supir ini pun turun, dia meminta maaf dengan tidak hentinya. Biasanya saya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, apalagi dengan menyangkut pribadi saya, dan itu menyakiti saya akan langsung marah. Biasanya seperti itu yang saya lakukan. Tapi entah kenapa pada waktu itu saya seperti diam 1000 bahasa, saya tidak mengeluarkan kata apa-apa karena saya hanya mendengar dia minta maaf dan itu yang saya dengar. Terus saya cuma satu kalimat yang saya tanyakan, apakah benar Bapak tidak melihat ada kami berdua sedang berdiri di situ? Maaf Bu, saya benar-benar tidak melihat. Saya tidak melihat sama sekali karena saya sudah terburu-buru karena saya harus mengantar istri saya pada waktu itu. Nah, akhirnya dia mengantar saya untuk ke rumah sakit yang terdekat. Disitulah saya dibawa berobat sama si bapak pengendara mobil ini. Langsung di dalam mobil itu pun bapak ini terus-terusan minta maaf kepada saya. Maaf ya Bu, saya minta maaf kata gitu. Benar-benar saya tidak melihat kata gitu. Akhirnya dia membawa kami berobat di klinik yang terdekat di situ. Terus entah kenapa bapak ini menanyakan, saya tidak marah sama sekali, suami saya pun tidak marah. Ibu dari agama mana kata gitu. Terus langsung beritahu, entah kenapa dia menekan agama saya bilang, akhirnya dengan kejadian itu, disitulah saya menginjil sebenarnya kepada bapak itu, di mana orang Advent ini begini dan begitu, saya terang kepada dia. Nah, pas setelah habis pengobatan, lalu si supir mengantarkan kami untuk pulang ke rumah. Terus terang pada waktu itu saya benar-benar takut setelah kejadian itu. Karena apa? Anak saya sedang di rumah sendirian, sedang bersekolah lewat online. Seandainya pada waktu itu terjadi kecelakaan kepada kami berdua, sementara anak saya di rumah sendiri, saya nggak tahu gimana nasib saya nanti. Nah, di sini dengan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami secara keluarga maupun secara pribadi saya. Tapi terang setelah kejadian itu, saya sebenarnya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi pada kami? Kenapa ini harus kami jalani Tuhan? Sekarang
saya sudah baca Alkitab, kenapa Tuhan seperti ini? Tapi suami saya menasihati saya, bila mana kita menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini, jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu sudah membantu kita, Tuhan itu sudah banyak menolong kita. Bila mana ada sekarang terjadi seperti ini, izinkan kepada kita supaya kita apa? Supaya kita ingat bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu akan memberikan izin dan ujian itu kepada kita supaya kita untuk kuat menghadapi setiap kehidupan. Saya selama 1 minggu saya tidak mau berdoa, saya tidak mau baca Alkitab, dan renungan pagi saya tidak mau. Karena saya masih marah sama Tuhan, tapi suami saya terus menasihati saya supaya saya tidak marah kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah 1 minggu saya berpikir, benar sekali memang. Karena apa? Tuhan sudah menyertai kami di masa lalu, di mana rumah karena juga kebakaran pada tahun 2013. Kalau mungkin Hope Channel tahu, di mana di daerah Kartika itu, yang di perumahan Angkatan Darat itu, di situ rumah kami juga terbakar. Nah, itu pun Tuhan masih tetap memimpin kami hingga pada saat sekarang. Nah, pas kami tinggal di rumah mertua kami di Komplek Pertambangan, kebetulan rumah kami ini berperet. Nah, kebetulan saya bekerja di Matraman. Pada waktu saya pulang dari rumah, terjadi kebakaran juga. Itu udah terkebakaran di rumah Komplek Pertambangan. Tapi yang ketempati 2 petak itu tidak kena terbakar. Disitulah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat sekarang. Dan kesaksian yang lainnya, kebetulan anak saya juga bersekolah dari SD sekarang sampai SMA di Perguruan Salemba. Semua juga berkat kasih karunia Tuhan, berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak saya. Terus karena saya bekerja hanya sebagai pegawai biasa dan cukup untuk memenuhi semuanya, terlebih untuk anak saya sekolah. Dan SD bisa dengan baik, bisa mengambil segala ijazahnya anak saya ini. Pas pada waktu SMP, anak saya mendapatkan sponsor pada kelas 8 sampai kelas 9. Sebenarnya sponsor ini ingin melanjutkan sponsorin anak saya sampai di SMA. Tapi oleh karena masa pandemi kemarin adanya vaksin ya, vaksin untuk corona ini, kebetulan anak saya mempunyai kelainan, bila mana dia divaksin, dia nggak begitu kan, karena dia riwayat penyakit leukositnya yang begitu banyak. Terus sponsor ini memutuskan, karena dia seorang dokter sponsor, dia tidak mau memberikan mensponsori anak saya karena anak saya tidak vaksin. Tapi saya berdoa terus. Dan kebetulan saya ikut di grup doa, kalau Hope Channel tahu tuh Orel Channel yang pimpinan IBG. Saya berdoa terus kepada Tuhan, tidak berhenti-henti. Itu pergumulan saya. Karena di masa pandemi ini untuk memasukkan anak saya sekolah, saya sekali tidak memegang uang gitu kan. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, dan saya mendapat kabar sponsor ini mau mensponsori anak kembali sampai dia tamat SMA. Terus terang, saya sangat bersyukur dan saya sangat bersukacita, dan itulah kuasa doa yang selalu saya lakukan setiap pagi, setiap malam, di mana saya ada waktu, saya untuk selalu bertemu dengan Tuhan melalui doa saya. Karena cuma itu yang saya lakukan. Dan saya menuntut janji Tuhan. Karena bila mana umatnya setia kepada dia selalu memenuhi janji-janjinya kepada umatnya yang setia. Sebenarnya banyak sekali kesaksian yang saya sampaikan di Hope Channel ini, karena oleh waktunya yang terbatas, tapi akhirnya kesaksian ini juga boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa Hope Channel Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.